Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Oktara Diratna. Nah, di video kali ini kalian udah lihat thumbnailnya kan? Aku mau mengulas dan mereview Magicom Sharp yang sebelumnya udah aku bahas, udah aku unboxing di video aku yang ini nih. Situ aku kasih tahu harganya berapa, linknya juga ada. Dan kalau kalian mau lihat komentar-komentar dari teman-teman yang udah pernah pakai, dan aku juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pertanyakan gitu ya, di situ ada. Kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah komentar. Kalian bebas juga nanya, insya Allah kalau bisa aku bakalan jawab gitu. Oke, langsung aja kita bahas Magicom Sharp yang sudah aku gunakan kurang lebih selama 6 bulan, gengs. Oke, tada! Ini dia Magicom Sharp. Kalau dilihat dari segi tampilan ya, gengs. Oke. 6 bulan pemakaian, masih kinclong, masih oke. Ini alasan aku kenapa pilih merek Sharp ini, karena warnanya yang aku suka banget, hitam abu-abu. Nah, warna hitamnya ini sangat membantu ya, gengs. Jadi bikin warna Magicom kita itu masih terlihat bagus karena nggak kelihatan buluk meskipun kena debu atau kotor. Jadi nggak kelihatan buluk gitu. Alasan pertama aku pilih ini karena warnanya yang aku suka banget. Nah, selain itu dari segi body ini masih oke. Agak sedikit penyok karena aku ini udah 2 kali jatuh. Tapi masih oke, ini kuat, cukup kuat dan aman. Dari segi tampilan nggak masalah. Gimana nih bagian dalamnya? Oke, kita langsung lihat ya, gengs. Nah, ini bagian dalam tutupnya ya, seperti kalian lihat ya, nggak ada masalah, nggak ada problem. Dan nah, untuk pancinya aku bahas sendiri ya, gengs. Oke, di bagian dalamnya untuk Magicomnya kayak gini. Nih, kalian bisa lihat nih, aku deketin deh. Di situ kalian lihat ya, untuk platnya, plat besinya itu agak sedikit kayak ada gosong-gosongnya gitu. Nggak sedikit deh, geng, banyak ya, gengs. Nah, ini aku nggak tahu kenapa bagian platnya itu bisa gosong kayak gitu. Tapi seingat aku, Magicom lama aku juga kayak gitu. Aku nggak ngerti itu kenapa, emang apa proses masak tuh akan seperti itu atau enggak. Atau karena kesalahan aku yang saat masak itu aku lupa bersihin tanda pancinya atau lap biar kering gitu kan. Karena kadang tuh aku buru-buru banget, jadi habis aku cuci lupa aku lap, langsung aku masukin deh tuh, terus aku nyalain deh, aku proses masak. Nah, itu tadi kelebihannya. Terus kekurangannya apa dong nih? Kita mulai dari keluhan pertama atau kekurangan yang pertama, yaitu di bagian panci untuk masaknya. Nah, di bagian pancinya, bagian dalamnya, anti lengketnya itu sebenarnya ngelupas-ngelupas, gengs, kalau kalian lihat. Nah, jelas nggak ya? Tuh. Yang aku deketin ya. Jadi di bagian dalam pancinya ini, anti lengketnya itu ngelupas-ngelupas. Aku nggak ngerti kenapa, apa karena centongnya kah? Tapi centongnya juga plastik. Atau saat ngebersihinnya kah? Aku ngebersihinnya itu sesuai apa ya, anjuran. Pakai spons, nggak kasar, nggak pernah pakai kawat, tapi dia ngelupas dengan sendirinya kayak gitu. Tapi untuk kualitas nasinya sendiri itu nggak bikin juga jadi lengket gitu loh, gengs. Untuk fungsinya itu tidak pengaruh, gengs. Nah, selanjutnya kekurangan yang kedua itu adalah uapnya yang berlebihan atau lebay. Nah, uap saat masak di Magicom ini tuh lebay banget sampai luber-luber ke bagian sini nih, dan ke bagian dinding atau ke bagian body dari Magicomnya. Uapnya itu lebay banget. Aku coba cari tahu ya, itu kenapa sih kok uapnya bisa heboh banget kayak gitu. Katanya sih kebanyakan itu karena airnya yang dipakai banyak, terlalu banyak gitu. Cuma gimana dong ya, beras yang aku pakai kadang tuh memang ada yang butuh airnya banyak, karena aku seneng nasi itu pulen yang nggak keras gitu. Jadi aku pasti pakai air itu banyak, dan uapnya itu luber-luber, lebay banget, gengs. Nanti aku kasih lihat ke kalian video saat masak, gimana lebaynya uapnya itu saat masak ya, gengs. Ini dia, gengs, proses masaknya. Kalian bisa lihat di situ uapnya lebay banget kan, banyak banget sampai bleber ke bagian body dari Magicomnya.
Bahkan kadang kalau saking banyaknya itu ada ngegenang di bagian bawah gagangnya. Yang sebelah kanan itu setelah proses masak selesai, kalau nggak langsung dilap ya akan kayak gitu berkerak, jadi kotor banget. Nah, di bagian tutupnya atau di bagian engselnya itu air tuh ngegenang banyak banget, gengs. Jadi biasanya tuh aku lap, ini nggak aku lap sengaja. Nah, ini yang bikin nasi bisa basi menurut viewer-viewer yang udah pernah nonton video aku. Nah, bahkan ada viewer aku yang komentar, dia juga pakai uapnya itu sampai ngalir ke bagian nasinya. Karena selain di bagian luar body, memang uapnya tuh di sekitaran sini, ini di bagian tutup, itu lebay banget. Jadi kalau aku tuh memang setelah masak itu pasti semua uap, semua air itu aku lap pakai tisu, pakai lap bersih gitu ya. Jadi menghindari tetesan-tetesan air itu jatuh ke nasi. Selain itu, aku juga pasti lap nih bagian sini, karena kalau enggak kita lap di bagian tutup sini sampai ke badan itu berkerak dan hasil dari uapnya itu. Terus tutupnya ini bisa dilepaskan ya. Ini selalu aku cuci, aku bersihin. Ini juga bisa kalian copot. Ini aku cuci pakai air mengalir aja. Ya udah, terus aku pasang lagi, aku bilas aja pakai air. Nah, buat ngakalin uapnya aku udah berbagai macam cara aku cobain. Salah satunya setiap kali abis masak tuh aku pasti bersihin. Sampai sekarang aku selalu lakuin itu. Dan juga karet-karet yang ada di sini nih. Karet-karet yang ada ditutup di sini aku copot, gengs. Kalau ditanya ada perubahan atau enggak, sampai sekarang sih aku nggak ngerasain apa-apa. Tetap masih beluber aja gitu, cuman nggak terlalu heboh banget. Aku juga, selain itu aku juga coba ganti beras. Ya tetap deh sebenarnya intinya uapnya ini agak lebay dibanding Magicom yang sebelumnya aku pakai, kayak gitu, gengs. Mungkin kalian bisa coba trik aku tadi, coba dicuci tiap hari dan juga dilepas nih karetnya. Mungkin terlalu kenceng atau gimana, nggak ngerti ya, gengs. Nah, aku pemakaian si Magicom ini sebenarnya itu nggak full aku colok. Jadi kalau pagi itu aku masak nasi buat bekal suamiku buat makan siang, itu aku colok. Setelah makan siang itu aku cabut, dan sorenya 2 jam atau 1 jam sebelum aku makan aku colok lagi, gengs, biar nasinya anget. Jadi aku nggak pernah ini standby bener-bener dicolok di listrik seharian kayak gitu. Mungkin itu pengaruhnya ya di aku, nasinya tuh nggak bikin basah atau kering atau kuning gitu ya. Nah, itu tadi keluhan-keluhan yang memang aku rasain. Ada beberapa temen-temen yang udah pernah pakai juga Magicom ini, ngeluh katanya ini tuh kurang bagus, bikin nasi basi. Alhamdulillah di aku nggak pernah ngalamin nasi basi menggunakan Magicom ini. Selain daripada kekurangan Magicom ini, alhamdulillah aku suka-suka aja. Karena memang aku dari awal ngincer Magicom ini tuh karena warnanya. Buat kalian yang memang nggak punya kriteria khusus kayak aku, warnanya kudu kayak gini gitu ya, kalian bisa pakai Magicom merek lain. Dulu aku pakai Miyako, itu bagus. Cuma karena aku pengen punya warna kayak gini dan harganya yang terjangkau juga ini, ya udah aku akhirnya pilih Magicom Sharp ini. Sebenarnya untuk warna hitam kayak gini tuh ada merek Philips dan juga Sanken, cuma ya itu harganya saat itu tidak sesuai sama budget yang aku punya, kayak gitu, gengs. Oke, segitu aja review aku, ulasan aku atas Magicom Sharp ini. Semoga bisa membantu buat kalian yang lagi nyari referensi Magicom murah. Ya, ini sih sebenarnya pelajaran juga, bahwa dalam hidup kita nggak bisa memiliki atau berharap mendapatkan semua itu sempurna sesuai yang kita mau. Ya kayak Magicom ini, aku pengennya warnanya kayak gini, sesuai apa yang aku mau, ternyata ada kekurangannya juga, nggak bisa plek-plek sempurna. Ada yang kualitasnya mungkin lebih bagus, harga sama, tapi warnanya tidak sesuai apa yang kita mau, kayak gitu. Nggak semuanya bisa kita dapatkan. Ya udah, daripada aku ceramah kepanjangan ya, gengs. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.